Oke, jadi kalau perbandingan senilai, gitu ya, salah satu variabel bertambah, maka variabel lain bertambah. Nah, sekarang kalau perbandingan berbalik nilai kebalikan. Jadi kalau salah satu variabel bertambah, maka variabel yang lain akan berkurang. Contoh misalkan, kalau kita naik mobil makin cepat, maka kita nyampenya dalam waktu yang lebih sedikit. Gitu. Jadi kecepatannya bertambah, waktu yang diperlukan berkurang. Gitu ya. Jadi kebalikan tuh. Kalau makin lambat, waktu yang diperlukan makin banyak. Oke, nah untuk menyelesaikan perbandingan berbalik nilai, bisa dengan dua cara, itu cara perkalian, bisa juga dengan pola yang sama seperti yang kakak jelaskan di berbalik nilai. Ya, seperti apa sih caranya? Yuk kita lihat videonya. Ini contoh soal pertama, untuk menurunkan muatan dari sebuah truk makan, 6 orang kuli membutuhkan waktu 20 menit. Ya, jika pekerjaan harus selesai dalam waktu 15 menit, berapakah orang yang diperlukan? Jika banyak kuli 10 orang, berapa lama pekerjaan akan selesai? Ya, maka sama seperti video sebelumnya yang kakak jelaskan, kita bikin yang namanya tabel, gitu ya. Jadi ada pekerja atau kuli dengan waktu, gitu ya. Pekerja dan waktu. Oke, jadi kalau kulinya sebanyak 6 atau pekerja sebanyak 6, waktunya ternyata 20 menit. Gitu ya. Sekarang ternyata untuk pertanyaan yang A itu dibutuhkan 15 menit. Ya, 15 menit. Berapa kuli nih? Berapa orang nih yang dibutuhkan? Gitu ya, berapa orang yang diperlukan? Oke, jadi kalau cara perkalian itu sebetulnya begini. Kita lihat 6, kita lihat ke bawah. 20, kita lihat ke sini. Gitu ya. Sebentar, maaf kakak agak sedikit kembali. Nah, jadi kalau cara perkalian yang kita lihat adalah begini. Kita melihat ini, ya, 6 dan 20 dan X dan 15. Maka kita kalikan 6 dikali 20. 6 dikali 20 sama dengan X dikali 15. Oke ya. Tinggal kita hitung nih X-nya berapa gitu ya. X itu adalah 6 kali 20 dibagi 15 ya. Kenapa bagi 15? Karena 15-nya pindah ke sebelah sana jadi pembagian. Ini kakak coret. Bagi 3 jadi 5. Ini jadi 2. Ini jadi 4. Gitu ya. Maka X-nya adalah 8 orang. Ternyata dibutuhkan 8 orang supaya bisa selesai dalam waktu 15 menit. Nah, coba lagi. Di soal yang sama untuk yang B. Nah, untuk jumlah pekerjanya atau kulinya dengan waktu. Ini masih sama isinya. Yaitu adalah 6 dengan 20. Sekarang ditanya adalah berapakah kalau 10 orang nih? Berapa cepat? X lagi ya. Oke. Ingat kita lihat seberang-seberangan gitu ya. Nah, berarti 6 kali 20 sama dengan 10 dikalikan X gitu ya. Nah, ini bisa dicoret langsung 2, maka X-nya adalah 12 orang. Gitu ya. Kalau cara yang pola adalah seperti ini. Misalkan kan diketahuinya adalah ini ya, ini yang diketahui semua. Nah, ini ditanya ini ya. Maka kita lihat, ingat yang sebidang. Polanya adalah X sama dengan pasti ada suatu pecahan dikali dengan temennya, berarti 20. Ya. Maka pertanyaan kakak sekarang adalah, nah ini harus diisi berapa nih pecahannya? Apakah diisi, kita lihat satu lagi yang sebelah sini. Nah, 6 per 10 atau 10 per 6. Oke, kita akan bermain logika sedikit. Karena kalau pekerjaannya lebih banyak, maka waktunya lebih, jangan jawab lebih cepat ya. Jawabnya lebih sedikit waktu yang dibutuhkan. Jadi makin banyak, makin sedikit. Supaya makin sedikit, si 20 ini harus dikali 6 per 10 atau 10 per 6. 6 per 10 ya. Nah, ini 6 per 10. Nah, ini kalau dicoret, nah, 2, hasilnya adalah 12. Ya, boleh pakai cara yang mana? Terserah, silakan. Memang masing-masing cara punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Nanti cara yang pola itu sangat membantu kalau lebih dari 2 yang dibandingkan. Dan juga sangat membantu kalau perbandingannya dicampur nih. Ada perbandingan berbalik nilai, ada perbandingan senilainya. Nah, kalau yang cara perkalian nanti akan sangat membantu di soal-soal pekerja. Yang ada pekerjanya cuti, pekerjanya selesai gitu ya. Oke, nanti kita akan lihat contoh-contoh soalnya. Oke, ini adalah sebuah mobil.
jarak tempuhnya, nah jarak AB dalam waktu 3 jam, nah kecepatan 80. Berarti ada waktu di sini, juga ada yang namanya kecepatan. Gitu ya. Ternyata waktunya adalah 3 jam, kecepatannya adalah 80. Gitu ya. Jika mobil berjalan dengan kecepatan 60, nah ini mobilnya berjalan dengan kecepatan 60, nah ini berapa ya? Gitu ya. Kemudian yang B, jika mobil membutuhkan waktu 1 jam, berapa ya Y-nya? Kira-kira seperti itu. Oke, berarti kalau pakai cara perkalian, ini dikalikan dengan ini, nah misalnya ini sama ini, gitu ya. Terus si hijau sendiri. Kita gini dia. Kalau menggunakan cara perkalian, kita lihat, kita mau selesaikan yang mana dulu. Misalkan kita mau selesaikan yang ini dulu nih, yang hijau ya. Maka kakak lihat yang komplit dengan yang hijau. Dengan si hijau, ya. Maka yang komplit itu, si komplit ini, berarti ini adalah 3, berarti ini yang A ya, 3 dikali 80 sama dengan si hijau, karena kita mau lihat si hijau aja. Oke, X dikali dengan 60. Nah, ini boleh kita sederhanakan. Nah, ini berarti X adalah 3 dikali 8 dibagi 6. Oh, ini ternyata bisa dicoret ya. 2, ini 4. Maka ini waktunya adalah 4 jam. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, sekarang kita mau kerjakan yang B, yang merah. Berarti kita lihat lagi ini dengan yang ini, gitu ya. Yang ini nggak usah dilihat, gitu ya. Maka yang B, 3 dikali 80 sama dengan 1 dikalikan dengan Y. Benar ya? Oke, berarti Y-nya adalah 240 km per jam. Oh, ternyata kalau dari A ke B mau sampai dalam waktu 1 detik mesti 240 km per jam. Wah, cepat banget nih. Oke. Kira-kira begitu kalau pakai cara perkalian. Kalau pakai cara pola juga boleh. Nah, kakak contohkan dengan pakai cara pola juga. Misalnya kita mau melihat yang ini aja dulu. Jangan lihat yang merahnya ya. Berarti kita mau hitung si X. Polanya adalah X pasti sesuatu dikalikan dengan temannya X atas bawah. Kita lihat adalah 3. Nah sekarang supaya, kalau kecepatannya makin kecil, jadi kecepatannya makin kecil, makin sedikit, maka yang waktu dibutuhkan harus makin banyak atau makin sedikit. Makin banyak ya, karena makin pelan, waktunya jadi makin banyak nih yang dibutuhkan. Ini pertanyaannya adalah dikalikan dengan 80 per 60 atau dikalikan dengan 60 per 80. Jadi pilihannya mana nih? 80 per 60 atau 60 per 80. Kita mau supaya X-nya makin besar. Berarti 80 per 60 gitu ya. Ini bagi 20. Nah ini kalau dibagi jadi 4. Maka hasilnya adalah 4 jam. Dan ini sama ya, sesuai ya. Kira-kira begitu kalau pakai cara pola. Terserah mau pakai cara yang mana. Nah ini soal yang ketiga kita lihat. Jadi persediaan makan di sebuah peternakan sapi cukup untuk memberi makan 50 ekor sapi dalam waktu 20 hari. Jika jumlah sapi menjadi 80, berapa lama nih makanan itu akan habis? Jika jumlah sapi menjadi 40, berapa lama makanan itu akan habis? Oke. Sama seperti tadi, kita bikin tabelnya. Jadi di sini sekarang adalah makanan, bukannya sapi ya. Sapi dengan hari. Dengan waktu. Ternyata 50 sapi itu bisa dikasih makan dalam waktu 20 hari. Oke, sekarang yang A. Kalau ini 80, berapa hari nih dengan jumlah makanan yang sama, gitu ya. Yang B, kalau ini 40, ini berapa hari, gitu ya. Oke, kita coba ya. Kita coba dulu yang yang A. Misalnya kakak pakai perkalian, maka pasti yang kakak lihat pertama kali ini adalah yang awal ya, yang diketahui. Maka ini 50 dikalikan dengan 20 ya. Sama dengan kita lihat yang merah karena kita mau menjawab yang merah. 80 dikalikan dengan X. Nah, ini bisa dicoret jadi 4 gitu ya. Maka X adalah 50 per 4. Ini berarti hasilnya adalah 12,5 hari. Oke, pertanyaan kakak,
bagaimana nih menjawabnya? Gitu ya, apakah 12,5, apakah 13 hari dibulatkan menjadi 13 hari, atau dibulatkan menjadi 12 hari? Coba kita berlogika sedikit. Jadi kalau kakak punya 80 sapi, kira-kira kalau untuk 13 hari, di hari yang ke-13, apakah sapinya makan dengan kenyang? Enggak dong ya. Ternyata harusnya jatahnya 2 kali makan, cuma sekali makan. Kan ini cuma setengah hari bisanya. Tidak bisa 13 hari. Kalau misalkan 12 hari, apakah di hari ke-12 sapinya bisa makan kenyang? Bisa. Tapi lebih makanannya. Oh ya, nggak apa-apa. Yang penting makanan sapi. Yang penting sapinya kenyang. Nah, maka jadi kalau misalkan guru kalian tidak mengajarkan, ya jawaban 12,5 hari boleh. Tapi biasanya sih guru kalian akan sedikit memakai ini sebagai pengecoh gitu. Jadi di pilihan ganda akan ada pilihan 12 dan 13. Ya. Kalau kakak akan pilih 12. Maka ini jawabannya adalah 12. Nah, kalau kalian disalahkan oleh gurunya, kalian bilang begini, Pak, berarti di hari ke-13 sapinya cuma makan setengah porsi dong, Pak. Kasian. Kalau di hari ke-12 sapinya makan full, ada sisa, bagus dong, Pak. Gitu ya. Sekarang yang B. Yang B kakak kerjakan dengan pola. Jadi misalkan Y sama dengan, maka sesuatu dikalikan. Nah, ini kan kakak lihatnya si Y ya. Kita selalu acuannya yang paling atas nih. Berarti dikali 20. Oke. Sekarang tinggal pertanyaannya, apakah perkalian ini adalah 40/50 atau 50/40? Kira-kira kalau sapinya berkurang jadi 40, apakah harinya menjadi berkurang juga atau malah bisa lebih panjang gitu ya? Kalau berkurang sapinya, berarti bisa ngasih makanan lebih lama gitu ya. Berarti harus lebih besar, 50/40. Berarti ini 50/40. Tinggal kita coret 2. Maka ini kalau dicoret adalah 25. Oke. Nah, ternyata kalau sapinya di 80, itu hanya bisa buat 12 hari. Kalau sapinya jadi 40, wah nambah 5 hari dia. Oke. Jadi gampang ya cara menyelesaikan perbandingan berbalik nilai ini. Oke, sekarang, nah ini adalah tipe soal yang cukup menarik. Kenapa cukup menarik? Karena di sini kita akan mulai belajar dengan sedikit lebih sulit nih, lebih logika, lebih banyak. Oke ya, jadi dikatakan di soal ini seorang pemborong menyanggupi untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam waktu 40 hari dengan memakai 18 pekerja. Jadi kakak misalkan berjanji nih sama kamu, kakak bangunin rumah kamu 40 hari selesai, kasih saya 18 pekerja gitu ya. Setelah 10 hari ternyata banjir, terhenti 6 hari. Pekerja nggak bisa datang, kakak nggak bisa datang, barang yang nggak ada, mau ngecor juga nggak bisa gitu ya. Tapi kan kakak udah janji nih, gitu ya. Nah, agar pemborong dapat mengerjakan atau kakak dapat mengerjakan pekerjaan sesuai waktu janjikan, berapakah pekerja yang perlu ditambahkan? Nah, tadi ya perlu ditambahkan. Oke, kita mulai dengan yang namanya pekerja. Ada hari ya. Oke. Awalnya 18 pekerja itu bisa menyelesaikan rumah kamu dalam waktu 40 hari. Oke, ini adalah awalnya atau rencananya. Oke. Realisasinya setelah berlangsung 10 hari. Nah, kita tulis nih, berlangsung 10 hari. Kira-kira berlangsung 10 hari, berapa pekerja yang hadir? Nah, di soal nggak dikasih tahu ya, tapi kita anggap semuanya 18 pekerja. Oke. Karena sesuatu hal terhenti selama 6 hari. 6 hari dia berhenti. Kalau 6 hari berhenti, kira-kira ada yang bekerja? Nggak ada ya, 0 ya. Berarti ini yang kuning adalah saat berhenti. Yang merah adalah saat kerja. Oke ya. Nah, berarti kita sekarang punya sisa. Nah, ini sisanya nih. Sisa hari ini. Sisa hari kita berapa ya? 40 hari janjinya. Sudah jalan 10 hari, sisa 30. Berhenti 6 hari. Berarti tinggal 24 hari ya. 24 hari. Mungkin kan diselesaikan ya? Kita lihat saja berapa pekerja yang dibutuhkan. Oke.
Nah, ini kakak bagi menjadi beberapa segmen. Nih, ya. Sebenarnya hanya dua, bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas ini pasti rencananya. Oke ya, kalau kita lihat di rencana, oh ini menyanggupi, berjanji, bisa menyelesaikan, itu kalimat pertama biasanya. Yang bagian bawah ini adalah realitanya atau kejadiannya seperti apa gitu ya. Biasanya ini cerita setelah berlangsung sekian hari, terhenti sekian hari, jalan lagi sekian hari, terhenti lagi gitu, bisa aja. Oke ya. Nah, jadi gimanakah kita membuatnya gitu ya? Bagaimanakah kita menyelesaikannya? Nah, caranya begini, kalau ketemu soal kayak gini udah pasti agak sulit mengerjakan menggunakan cara pola. Bisa, tapi agak sulit. Jadi, caranya gimana? Nah, ingat perkalian. Jadi, ini dikalikan sama ini, gitu ya. 18 dikalikan sama 40, gitu ya. Nah, tapi dibatasi oleh si garis ini. Si garis perbedaan antara rencana dan realita. Sama dengan kita kalikan masing-masing nih. 18 kali 10. 18 kali 10. Ditambah dengan waktu berhenti, kita kalikan aja. 0 dikali 6. Gitu ya, 0 dikali 6. Gitu. Ditambah, nah ini kita kalikan juga nih. Ditambah X dikalikan 24. Gitu ya, X dikali 24. Oke, jadi begitu cara bikin persamaannya. Setelah kita memisahkan antara mana sih rencananya dia, mana sih realitanya dia, kita bikin hari dikali pekerja sama dengan hari dikali pekerja, ditambahin aja semua. Ya, realita sebelah kiri, rencana sebelah kiri, realita sebelah kanan semuanya. Mau realita di sebelah kiri semua juga boleh, yang penting satu sisi semua. Ini tinggal ini dikaliin, ditambah dengan ini, ditambah dengan ini. Oke ya. Oke, sekarang tinggal kita hitung berapa sih 18 dikalikan dengan 40. Ini hasilnya adalah 720 sama dengan 18 kali 10 berapa? 180 ya. 0 kali 6 ya 0, berarti ini tinggal 24X. Oke. Berarti ini pindah ke sini ya. Jadi 720 dikurang 180 sama dengan 24X. Maka ini adalah 540 sama dengan 24X. Maka di sini kita akan dapatkan X adalah 540 dibagi dengan 24. Oke, berapa ya 540 dibagi dengan 24? Hasilnya ternyata adalah 22,5 pekerja. Oke, kira-kira menurut adik-adik gimana nih? 22,5 pekerja. Bisa nggak ya kita cari setengah pekerja? Belum tentu bisa gitu ya. Kira-kira supaya selesai, kalau kakak pakainya 22 pekerja selesai? Belum tentu, karena kurang orang. Harusnya 22,5. Kalau kakak pakai 23, pasti selesai. Lebih cepat. Ya nggak masalah dong. Yang penting kan janjian 40 hari. Kalau adik-adik dijanjiin 40 hari, sebelum 40 hari sudah selesai, adik-adik senang dong. Berarti kalau pekerja-pekerja seperti ini, kita bulatkan ke atas. Sehingga menjadi 23 pekerja. Apakah jawabannya sudah selesai? Belum ya. Ternyata yang ditanya adalah berapa pekerja yang perlu ditambahkan. Nah, berarti tambahan pekerja itu adalah 23 dikurangi dengan 18. Sama dengan 5 pekerja. Oke, hati-hati kalau pilihan ganda pasti akan ada pilihan 5, akan ada pilihan 23. Oke ya. Oke, kita coba lagi soal yang sama. Oke, kita bikin tabelnya. Berarti ada pekerja, ada hari. Gitu ya. Pekerjanya adalah 40. Pekerja 35 orang, harinya 40 gitu ya. Setelah 40 hari, setelah 10 hari, nah setelah 10 hari gitu ya. Berarti 35 orang bekerja, terhenti 8 hari. Wah, 8 hari berhenti nih. Berarti ini 8 hari nggak ada pekerjanya. Oke. Nah, berarti kalau kita lihat di sini, kita punya sisa hari berapa ya? Sisa hari itu adalah 40 dikurang 10. Bedain ya. Nah, ini adalah garis pemisahnya. Ini adalah rencananya. Nah, ini adalah realitanya. 40 kurang 10, 30. 30 dikurang 8, berarti 22.
Oh, tapi di soal dibilang begini, karena kejadian bencana alam, tenggat waktu diperpanjang 2 hari. Nggak ditambahin itu ya, ditambah 2 nih. Sehingga hasilnya adalah 24. Oke, ini berapa pekerja? Oke, sekarang kita coba buat. Maka ini adalah, kita lihat rencana. Kan rencana harus sama dengan ya realita dong ya. Kalau tidak, artinya gagal. Rencananya adalah 35 pekerja dikali 40 hari. Oke. Sama dengan, kita tinggal hitung aja kali ini. 35 dikali 10 gitu ya. Ditambah 0 dikali 8. Ditambah berapa nih? X dikali dengan 24. Oke. Jadi kita hitung. Berarti X-nya dengan 24 ya. Jangan 22 ya. Karena harinya ditambah. Kita sekarang hitung ya. 35 dikali 40 ini adalah 1400 sama dengan 350 tambah 0 ini 24x ya. Maka ini kalau pindah ke sini jadi 1400 dikurang 350 1050 sama dengan 24x. Oke, maka X adalah 43,75 Oke ya. Nah, ini kita bulatkannya ke atas ya, 44 ya. Jadi kalau dapat berapapun, misalkan dapatnya 43,25, ya kita bulatin ke atas. Dapatnya 43,1, bulatin ke atas. Karena kalau jawabnya 43, nggak cukup pekerjanya. Oke ya. Jawabnya ke atas, 44. Pertanyaannya adalah berapa banyak pekerja yang harus ditambah? Oh ya, harus ditambah lagi ya. Berarti pekerja yang harus ditambah itu adalah 44 dikurang dengan 40. Dikurang dengan 35. Maka ini adalah 9 pekerja. Oke ya, jadi untuk soal ini gampang. Kita tinggal bikin tabelnya. Kita pisahkan mana rencana, mana realitanya. Semua realita yang ada, semua kejadian yang ada kita tulis gitu ya. Kemudian tinggal kita hari dikali pekerja sama dengan hari dikali pekerja. Oke, jadi gampang ya soal ini ya. Sudah bisa bikin ya. Oke, ini sekarang soal nomor 6. Oke ya, kita akan lihat ini suatu tipe soal yang berbeda lagi gitu. Kalau ini adalah tipe soal yang menggabungkan antara perbandingan senilai dengan perbandingan berbalik nilai. Jadi susah nggak ya? Nggak susah kok ya. Yuk, kita coba. Langkah pertama selalu kita tuliskan tabelnya ya. Jadi sekarang ada beras, ada orang, dan ada hari gitu. Jadi ada beras, ada orang, ada hari. Oke, diketahui ternyata ini ada 40 kilo, orangnya ada 12 selama 10 hari. Sekarang kita coba dulu yang A. Yang A ini adalah berapa kilo beras yang dibutuhkan untuk 4 orang selama 12 hari gitu ya. Jadi ini 4 orang 12 hari. Berapa beras sih yang butuh dibawa gitu ya kalau kita pergi camping untuk 12 orang dengan 4 hari. Oke. Nah, kalau ketemu soal-soal seperti ini kita sudah sulit sekali menggunakan perkalian, pasti menggunakan pola gitu ya. Kenapa? Karena ini sudah lebih dari 2 yang dibandingkan ya. Maka polanya adalah, nah ini si X ini akan kita lihat perbandingannya dengan orang. Nah, kita akan lihat perbandingannya juga dengan si hari gitu ya. Maka maka si X ini pasti ada 2 kali, karena ada 2 yang harus dibandingkan, dikali dengan temannya dia, berarti ini 40 gitu ya. Nah, kita sekarang lihat yang merah dulu. Kita fokus pada angka 40, 12, dan 4. Yang angka harinya kita tidak usah lihat dulu ya. Sekarang kalau orangnya semakin sedikit, kira-kira beras yang dibawa makin dikit atau makin banyak? Makin sedikit ya, maka jadinya 4/12 atau 12/4. Ini 4/12 atau 12/4. 4/12 ya, kita tulis di sini. 4/12. Sekarang kita lihat yang kuning. Jadi abaikan dulu si orang. Kita lihat angka 40, X, 10, dan 12. Sekarang kalau harinya makin besar, jadi sekarang dari 10 hari jadi 12 hari. Kira-kira beras yang dibutuhkan makin banyak atau makin sedikit? Makin banyak ya, berarti 12/4, berarti ini 12/10 atau 10/12. 12/10 ya, tinggal kita tulis. Tinggal kita coret-coret deh. Maka akan didapatkan X-nya adalah berapa tuh? 4 kali 4 ya? 16 kilo.
Ternyata kalaupun perginya lebih lama, dibutuhkan berasnya lebih sedikit karena orangnya lebih sedikit. Oke, ya, ini untuk yang A. Jadi gampang ya. Kita bikin tabel, kita bikin pola, kita lihat perbandingan siapa dengan siapa, kita tulis pecahannya, kita hitung. Oke. Sekarang kita coba yang B. Jadi ada yang namanya beras, ada orang, ada hari, gitu ya. Oke. Berasnya 40, 12 dan 10. Nah, sekarang diketahuinya 60 kg beras dapat dikonsumsi 6 orang selama berapa hari? 60 beras, 6 orang, ini berapa hari? Coba kita ubah dikit yuk, 16 orang. Oke. Ini berapa hari nih X-nya, gitu ya. Oke. Sekarang X-nya berapa ya X-nya? Gitu ya. Polanya, nah, kenapa 2? Karena si X ini kita bandingkan dengan 16. Si X ini kita bandingkan juga dengan si 60 ya. Si hari kita bandingkan dengan orang, hari dengan beras ya. Maka si X ini adalah sama dengan ada 2 dikali temannya pasti 10. Nah, sekarang kita coba yang hijau dulu. Jadi kita tidak usah lihat berasnya, kita hanya fokus angka 12, 16, 10 gitu ya. Dan X. Sekarang kalau misalkan orangnya semakin banyak, dari 12 jadi 14, jadi 16. Berapa hari nih? Makin sedikit harinya atau makin banyak? Makin sedikit ya. 12 per 16. Jadi yang hijau ini, kita mau masukin 12 per 16 atau masukin 16 per 12. Karena maunya makin sedikit, kita masukin yang ini ya. 12 per 16. Sekarang kita lihat yang merah. Hari dengan beras. Orang nggak usah kita lihat dulu. 40 dan 60 dan 10. Kalau 4 berasnya dari 40, sekarang jadi 60. Makin banyak berasnya, kira-kira makin lama, makin sedikit? Makin lama ya perginya ya. Berarti ini 60 per 40 ya. Jangan 40 per 60. 60 per 40. Oke, coba kita hitung ya. Nolnya kita bisa sederhanakan dulu. Ini bisa dibagi 4. 3 per 4. Oke, bisa sederhanakan lagi? Nggak bisa ya. Berarti ini adalah 18 dibagi 16. Oke, ternyata kalau ada salah hitung sedikit. Nah, ini harusnya 60. Oke, ya, ini coretnya hanya ke sini, nggak dengan 60-nya ya. Berarti ini 180 dibagi 16. Jawabannya adalah 11,25 hari. Nah, kalau kita lihat di sini 11,25 hari, apakah kita bulatkan ke atas atau ke bawah gitu ya. Sekarang, kalau kamu pergi camping, kamu punya makanan untuk 11,25 hari. Kira-kira kamu pergi 12 hari apa 11 hari? 11 hari ya, karena kalau hari ke-12 itu kita cuma makan seperempat dari yang seharusnya kita makan. Jadinya kelaparan nanti seharinya. Maka ini adalah 11 hari. Ya, makanya X-nya adalah 11 hari. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, kalian coba lagi yang nomor C. Kalau kalian mencoba dan benar, harusnya jawabannya adalah 25 orang. Ya, jadi kalau kalian benar, hasilnya ada 25 orang. Oke, silakan dicoba. Nah, ini adalah soal terakhir. Nah, ini sebenarnya prinsipnya mirip dengan yang soal yang tadi ya. Jadi ada 3 yang dibandingkan dan ada yang terbalik, ada yang berbalik nilai gitu ya. Jadi ada sebuah bak air, 1 bak air dapat diisi penuh dengan dalam waktu 1 jam dengan 3 buah keran. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengisi setengah dengan 6 buah keran gitu ya. Oke, berarti sekarang ada bak, ada waktu, ya, ada keran. Kalau baknya 1 bak, 1 full, 1 jam, 3 keran, gitu ya. Sekarang berapa nih kalau misalkan setengah bak? Ini baknya hanya setengah. Nah, tapi kerannya banyak nih, 6. Berapa nih X-nya, gitu ya. Berarti dia akan dibandingkan dengan ini, dia akan dibandingkan dengan ini, ya. Waktu dengan bak, waktu dengan keran, ya. Oke, kita bikin polanya. Maka X adalah sesuatu dikali sesuatu dikali temannya adalah 1 ya, 1 jam. Gitu. Oke, sekarang kita coba antara ini dan ini. Kalau bak yang diisi cuma setengah, waktunya makin cepat ya. Setengah per 1, apa 1 per setengah? Nah, biar nggak bingung, ini kita kali 2 deh. Biar sama ya, ini 2, ini jadi 1 gitu ya. Samakan setengahnya. 1 per 2 apa 2 per 1? 1 per 2 ya. Karena dia mau waktunya lebih sedikit. Ya, lebih cepat tuh artinya waktunya lebih sedikit. Oke, sekarang kita bandingkan ini dengan ini. Kalau kerannya makin banyak,
kira-kira waktunya makin sedikit apa makin banyak? Karena lebih banyak berarti waktu yang dibutuhkan lebih sedikit dong ya. Karena waktu lebih banyak ya lebih sedikit. Berarti 3/6 atau 3/6 atau 6/3 gitu. Ini 3/6 ya. Nah, tinggal kita hitung, berarti ini jawabannya adalah 3/18. 3/18 jam ya. 18 jam. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, kita coba yang B sekarang. Jadi ada bak, ada waktu, ya. Ada keran. Gitu, ada bak, ada waktu, ada keran. Oke, baknya 1 jam, kerannya 3 buah. Sekarang yang B dia bilang, sekarang mengisinya 3/4 bak. Ya. Waktunya berapa lama nih? Berapa keran untuk ini berapa keran dibutuhkan untuk mengisi 3/4 bak dengan waktu? Nah, kita coba ya. Berapa jam ya maunya? Setengah ya, setengah jam. Setengah jam misalnya. Setengah jam nih, waktunya setengah jam. Oke, waktunya setengah jam. Setengah jam berapa nih kerannya? Gitu ya. Oke, kita coba ya. Sekarang berarti polanya X. Nah, ini X-nya sama dengan ada 2 yang dikali. Karena dia akan dibandingkan dengan ini. Dibandingkan dengan ini. Gitu ya. Dikali belakangnya adalah 3. Kita coba dulu yang si keran dengan si waktu. Waktunya makin sedikit, setengah. Kira-kira keran yang dibutuhkan makin banyak atau makin sedikit ya? Makin banyak ya, supaya lebih cepat. Kerannya harus lebih banyak. Makanya 1/2 gitu ya. Sekarang yang satu lagi antara si keran dengan si bak. Kalau baknya lebih sedikit yang diisi, kira-kira kerannya butuh lebih sedikit apa lebih banyak? Lebih sedikit ya. Makanya jadi 3/4/1. Ya, sekarang kita hitung nih. X sama dengan 1 dibagi setengah berarti 2 dikali 3/4 dikali 3 gitu ya. Ini kita coret 2. Nah, ini jawabannya adalah berapa nih? 9/2 atau 4,5 keran. Nah, kira-kira kita buletin ke atas atau ke bawah ya? Ayo. Ya, betul. Kita buletinnya ke atas jadi 5 keran. Nah, ini jawabannya X-nya adalah 5 keran. Nih, kenapa seperti itu? Karena kalau kita isinya 4 keran ya nggak akan terpenuhi nih targetnya dalam waktu setengah jam. Pasti kurang. Tapi kalau 5 keran ya penuh dikit, ya kita tinggal matiin aja gitu ya kerannya ya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, kalian coba lagi yang C. Nah, kalau kalian benar, hasilnya adalah 2/3 bak. Ya, coba dicoba. Kalau benar hasilnya ada 2/3 bak. Oke, kira-kira seperti itu contoh-contoh soal-soal perbandingan berbalik nilai. Di video kali ini kakak memang agak banyak. Ada yang berbalik nilainya agak sedikit kompleks. Ada juga yang dipadu-padankan dengan perbandingan senilai. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Selamat belajar.